Yeah. My come and never sleep on me. Eyes on my chain, 숙여 너의 고개를 what you looking at fool. 너의 눈 흐리멍텅했고 find your comfort from another yeah. I go low like. Jadi memang standarnya kita lihat wasit juga sudah mengambil bola. Tim yang melatih atau pelatih yang melatih Prancis ini adalah Landry Chauvin. Iya, Landry Chauvin ini memang dikenal sebagai pelatih spesialis tim usia muda di Prancis ya. Sebelumnya juga pernah menangani ikut. Dan kalau kita perhatikan bagaimana susunan pemain dari pelatih Sintayong Indonesia U20 di laga ini. Iya, mungkin agak sedikit berbeda dengan beberapa laga sebelumnya. Beberapa pemain sekarang ditampilkan sejak menit awal, misalnya ada Ashraf Jakri. Lihat progres perkembangan dalam latihan. Iya, setelah ini para pemain dilatih oleh pelatih Landry Chauvin. Ketika pemirsa di Pinatar Arena yang ada di Murcia juga saat ini sudah mulai memasuki malam hari dengan matahari yang sudah mulai terbenam. Dan ini para pemain di bawah mister ada Jan Lennart. Sementara buat anda pemirsa, ini ada kick-off pertandingan babak yang pertama. Baru saja dilakukan oleh Prancis dengan Prancis dengan jersey berwarna biru. Kalau Indonesia dengan jersey berwarna merah putih, tapi berhasil lagi di dekat. Lihat lepasnya digeser. Oh, bahaya kali ini. Sebuah serangan dilakukan oleh TBD Alexis. Oh, masih TBD pemirsa. Ya, tampaknya menjadi goal kick saja. Ini dia TBD Alexis yang memiliki Yang berbeda ini ya. kita tidak tahu. Kali bola diberikan kepada pemirsa. Sekarang dilakukan. Oh, bahaya pemirsa, sebuah kesalahan Cahaya. Hati-hati, oh, bukan dipercaya pemirsa. Sebuah kesalahan dari Cahaya Supriyadi harus dihukum dengan sebuah gol cepat. Dan inilah yang memang menjadi sebuah pelajaran bagi Indonesia menghadapi tim sekelas Prancis. Tidak boleh melakukan kesalahan dan Cahaya jangan menunduk ya. Tetap ini harus bisa melecut. Ini pelajaran berharga ya. Di level tinggi itu satu kesalahan bisa menjadi satu gol bagi lawan. Dan itu yang harus dipelajari oleh Cahya. Sekarang boleh dikuasai lagi oleh Arkan. Oh, kembali bola pemirsa jatuh pada Matis. Matis sekali mencoba menekan bahaya kembali. Jangan kembali dilepaskan kali ini pemirsa oleh TBD Alexis. Dan masih melebar dalam 2 menit terakhir. Bola tidak dan memang dimiliki ketika para pemain dari Prancis akan memenuhi setiap titik dari hampir juga ya. Jadi itu dia, hampir juga para pemain dari Prancis Jadi lebih banyak opsi. betul sekali, tendangan dimiliki baik sekali pemirsa. Oh, tendangan juga dilakukan tadi oleh Jesse. Kita lihat John yang menguasai bola pemirsa, coba dimasuk dalam kotak, bahaya sekali. Ya, jatuh bangun kita saksikan pemirsa bagaimana saat ini karena lebih tekan dari sebuah counter. Oh, 3 lawan 2 ini bahaya kita saksikan pemirsa. Sebuah peluang yang dimiliki, hati-hati pemirsa. TV di belakang posisinya bebas. Oh, apa yang terjadi pemirsa? Oh, lagi-lagi bagaimana serangan balik dengan 3 sentuhan dilakukan oleh Prancis. Dan mereka memang unggul jumlah pemain dan akhirnya kita saksikan Prancis berhasil menambah gol yang menjadi 2-0 saat ini. Mana tadi Jenner berusaha untuk menutup juga tapi memang terlambat karena begitu cepat mereka mengalirkan bola. Iya, keunggulan 3 orang atau strateginya dimanfaatkan betul oleh Prancis untuk memanfaatkan satu serangan menjadi gol kedua Eropa Barat dan satu gol tersebut. Oh, lagi-lagi kita lihat pemirsa, bahaya kembali terjadi 2 kali ini apa yang terjadi? Cahaya mencoba mengambil, hati-hati. Ya, ini malam yang penuh pelajaran bagi Cahaya Supriyadi. Betul, jadi Iya. Itulah peran memang dimainkan oleh Jenner melapis Justin Hubner pemirsa. Oh, lagi-lagi bahaya kali ini. Ditutup saja pemirsa. Ini dia ada Florent. Sebuah tendangan dilepaskan dari Florent da Silva. Beruntung masih mengenai salah seorang pemain dari Indonesia U20. Akan dimiliki. Oh, Arkan terjatuh pemirsa. Ronaldo Kuate kali ini ikut membantu pertahanan tapi lewat, bahaya kembali. Oh, lagi-lagi pemirsa bagaimana para tendangan di luar kotak penalti. Bertubi-tubi kita saksikan. Dipotong kembali dan ini dia kesempatan. Ada Zakri pemirsa diberikan di sektor sebelah kanan Zaki Ashraf. Umpan saja kepada Marcelino Ferdinand. Dan kalau tadi Marcelino langsung di Hubner. Serangan kali ini Ronaldo Kuate didapatkan. Masih Ronaldo Kuate kali ini 2-1 lawan 1 pemirsa dengan
Zukru. Dan memang tidak mudah ya bagaimana posturnya aja pemirsa. Direbut kembali kali ini oleh Frankie Misa. Ada Ronaldo Kuate, masih Ronaldo Kuate. Umpan tidak offside kali ini Hoki Caraka. Out, baik sekali. Aduh sayang. Hoki sudah berada posisi offside. Ini dia. Iya. Kita tunggu siapa yang Oh, hati-hati kembali Matis pemirsa. Dan kita lihat. Oh, hati-hati. Apakah? Ya. Terlambat tadi kita lihat challenge yang diambil oleh Muhammad Ferrari. Sehingga wasit akhirnya memberikan penalti bagi Prancis. Iya. Yang harus dilakukan untuk naik kelas. Ya memang harus ada ujiannya Bung. Iya. Matis kembali kali ini akan melakukan tendangan. Penalti. Matis. Oh, ke tengah. Dan sangat keras. Penalti yang dilepas oleh Matis menjadi 0 atau juga 3-0 saat ini Prancis unggul atas Indonesia. Iya, ini eksekusi yang sulit bagi kiper ya. Karena kiper pasti akan bergerak ke kiri atau ke kanan, tidak menduga bola akan diarahkan ke tengah, tapi bola datang ke tengah keras dan tinggi. Dan biasanya penalti gini yang lakuin biasanya pemain bertahan ya. Tapi posisi yang sebelumnya diisi oleh Brian Pereira. Oh, lagi-lagi sebuah kesalahan, tapi beruntung kali ini save yang bagus dilakukan oleh Cahya Supri atau kiper kedua Indonesia yang dimainkan, yaitu Dava Fasya. Iya, kesalahan tadi lah. Masih Keita kuasai bola. Ambil saja bola kali ini. Oh, ini yang kembali bahaya pada Floren. Oh, Matis. Oh, Ya, Matis dapat bola dan dia Ahmad Maulana tadi pemirsa memberikan umpan ke sektor ke kanan kepada Marcelino. Marcelino masuk dari kotak penalti. Oh, jelas. Jelas pelanggaran pemirsa dilakukan Frankie Misa dengan kaki kirinya. Tendangan melengkung kali ini akan bisa dilakukan oleh Frankie Misa pemirsa. Frankie Misa! Oh, berada di sektor sebelah kiri tadi. Racing yang dilepas 19 tahun tapi mainnya udah dewasa sekali pemirsa para pemain dari Prancis. Oh, hati-hati kembali kita lihat pemirsa. Tendangan dilepaskan. Oh, luar biasa. Kita memang harus mengakui ini adalah gol berkelas dari seorang striker tajam bernama Matis. dia tidak menendang dengan keras, tapi dia membidik ke tiang jauh ya. Jelas sekali dia membidik, karena dia dari kokangannya, dari posisi dia syuting, itu memang dia membidik tiang jauh. Bisa kita saksikan pemirsa, Matis jadi kapten dari Prancis. Ambil kembali bola. Oh, ini bahaya tentunya. Lagi-lagi pemirsa. Apakah kena handball tampaknya bungkus? Kita lihat pemirsa, kiper Dava juga menunggu. Antisipasi seperti apa dari Dava kali ini. Cona pemirsa. Oh, luar biasa Dava. Tampil sangat baik sekali. Walaupun dia kebaskan gol dari Matis, tapi 2 save berharga. Salah satunya melalui antisipasi tendangan penalti dari Dava Fasya. Iya, dia melihat bahwa Chona tahun atau juga bahkan di bawah 20 tahun. Tapi mereka bahaya kali ini. Tendangan dilepaskan dan masih kembali bisa diamankan lagi oleh Dava. Iya, save yang ketiga dari... Jadi pertandingan ini bisa kita saksikan pemirsa bagaimana pertahanan Indonesia diuji berkali-kali. Sebuah peluang yang dimiliki. Oh, kali ini memang pemirsa gagal untuk bisa menahan sebuah tendangan yang dilepaskan tadi. Sebuah kerjasama dari para pemain Prancis ketika Martin berhasil menjebol gawang Indonesia untuk yang kelima kalinya. Iya, kali ini tidak bisa dihalau bola yang dilesakkan dengan sangat baik ke sudut, membuat Dava tidak bisa mencegah bola masuk ke gawang. 3 pemain bertahan kita ada di dalam kotak penalti, kita 4 bahkan, tapi tidak satu.